Main gitu ronde. Hello, hello, kita selalu satu, bagi kakak dan adik yang tak terpisahkan. Hello, hello, kita selalu satu, bahagia untuk selamanya. Hello, hello, kita selalu satu, bagai musik dan lirik yang tak terpisahkan. Hello, hello, kita selalu satu, bahagia untuk selamanya. Hello, hello, kita selalu satu, bagi kakak dan adik yang tak terpisahkan. Hello, hello, kita selalu satu, bahagia untuk selamanya. Bersama kita satukan tujuan, walau
mencapai harapan mulia. Hello, hello, kita selalu satu, bagai kakak dan adik yang tak terpisahkan. Hello, hello, kita selalu satu, bahagia untuk selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selanjutnya, salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah, dari zaman unta ke zaman Toyota, dari zaman Umar bin Khattab ke zaman laptop, dan dari zaman gelap gulita ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Bersama kami, MC yang bertugas pada siang hari ini, saya Nawara Putri dan saya Arlina Diah, ditemani kakak-kakak dari Ormawa, ada Kak Asmi dari DPM, ada Kak Baik dari IMM, dan ada Kak Hasan dari BEM. Nah, sebelumnya FKM kan punya jargon nih. Kalau misalnya kakak bilang, apa kabar FKM? Nanti gimana jawabnya Kak Nawara? Alhamdulillah, kami sehat, Anda sehat, salam sehat. Kita coba ya, untuk kakak-kakak Ormawa dan kakak-kakak panitia juga diikutin ya. Apa kabar FKM? Alhamdulillah, kami sehat, Anda sehat, salam sehat. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Selanjutnya, di sini akan disampaikan pengenalan masing-masing Ormawa. Jadi buat teman-teman di rumah yang lagi menyimak, jangan lupa dicatat ya. Siapa tahu dari kami, dari tim panitia akan memberikan tugas resum buat kalian. Yang pertama, akan dimulai penyampaian materi oleh Kak Asmi dari DPM. Kepada Kak Asmi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Nawa dan Mbak Arlina atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelum saya membahas terkait DPM, akan saya sampaikan terkait sistem perpolitikan atau sistem pemerintahan yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya universitas bisa dikatakan sebagai miniatur sebuah negara, di mana sistem pemerintahan yang dipakai di negara itu diadopsi langsung oleh universitas. Misalnya konsep pemerintahan trias politika yang ada di negara itu juga diadopsi di universitas. Untuk trias politika sendiri, yaitu berarti pemisahan kekuasaan menjadi 3 lembaga. Kalau di negara ada badan eksekutif, badan legislatif, dan yudikatif. Begitu juga di universitas, ada eksekutif, ada legislatif, dan yudikatif. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya badan eksekutif sendiri itu dipimpin langsung oleh presiden dan menteri-menteri. Kemudian legislatif yang ada di negara itu ada DPR, kemudian di tingkat daerah ada DPRD. Kalau di universitas, kalau di tingkat pusat itu ada presiden mahasiswa,
kemudian dibantu oleh para menteri-menteri dari presiden. Kemudian untuk di wilayah fakultas itu ada, untuk yang eksekutif itu ada gubernur mahasiswa dan dibantu oleh kepala departemen. Nah, untuk yang legislatif, kalau di sebuah negara itu ada DPR kan. Terus yang kalau di universitas itu namanya, yang di tingkat universitas ada Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas. Nah, untuk yang di tingkat fakultas itu ada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Nah, kita langsung saja ke Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Nah, DPM sendiri merupakan sebuah lembaga resmi di tingkat fakultas yang bertugas pada kekuasaan legislatif. Untuk strukturalnya itu ada ketua umum, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan ada ketua komisi, sekretaris komisi, dan anggota komisi. Nah, untuk komisi-komisinya sendiri itu ada komisi A, yaitu komisi advokasi, di mana fungsi dan tugasnya adalah untuk menjaring aspirasi atau keluhan dari mahasiswa. Nah, misalnya mahasiswa mempunyai permasalahan dengan fakultas misalnya, nanti yang menjadi jembatan antara mahasiswa sama fakultas itu DPM, khususnya komisi A. Nah, untuk selanjutnya komisi B itu komisi controlling dan anggaran, di mana tugas dan fungsinya adalah untuk mengawasi peraturan atau ADART dari KBM UAD. Kemudian untuk yang anggaran, fungsi anggaran itu memberikan pengesahan dari proposal yang diajukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, misalnya nanti di BEM itu kan bakal ada yang namanya proker. Nah, setiap proker itu pasti membutuhkan dana. Nah, dari dana inilah nanti dari BEM diajukan ke universitas. Nah, sebelum diajukan ke universitas itu bakal mendapatkan atau melewati seleksi atau persetujuan dari DPM, khususnya di komisi B. Seperti itu. Untuk kemudian komisi C yaitu regulasi dan legislasi. Nah, komisi C ini tugas dan fungsinya adalah untuk membuat undang-undang, terus kemudian mensosialisasikannya kepada seluruh KBM UAD. Dan yang terakhir komisi D itu komisi politik dan jaringan. Tugas dan fungsinya yaitu untuk membangun relasi baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Seperti itu. Untuk hak dan kewajiban ini dari Dewan Perwakilan Mahasiswa, untuk anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa itu mempunyai hak-hak khusus. Di antaranya ada hak interpelasi, yaitu meminta keterangan dari gubernur, dari wakil gubernur, atau komponen organisasi KBM UAD lainnya. Kemudian ada hak angket. Hak angket ini adalah untuk melakukan penyelidikan atau menggali aspirasi dari mahasiswa FKM. Dan selanjutnya ada hak petisi, yaitu mengusulkan kegiatan kepada gubernur atau wakil gubernur. Nah, untuk struktural atau kepengurusan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas itu jumlahnya minimal ada 9 dan maksimal ada 21 anggota, dan jumlahnya harus ganjil. Mungkin cukup sekiannya penjelasan dari kami. Mungkin nanti bila ada pertanyaan langsung saja disampaikan kepada MC. Sekian dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Azmi atas penyampaiannya. Nah, teman-teman, jika ada pertanyaan disimpan dulu ya, karena di akhir kegiatan nanti akan ada sesi tanya jawab. Beralih ke materi selanjutnya, ada Kak Baik nih yang akan menyampaikan materi IMN. Untuk Kak Baik,
Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya ya pada MC. Nah, di sini perkenalkan, saya Baik Sukma dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu adalah salah satu organisasi otonom di Muhammadiyah. Yang lainnya kalau di UAD itu ada Hizbul Waton, ada Tapak Suci, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, IMM itu termasuk organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah dan merupakan bagian dari elemen pergerakan di Indonesia. Jadi pergerakan mahasiswa masuknya. Nah, kalau misalnya di luar UAD sendiri, IMM itu masuknya itu adalah organisasi eksternal. Tapi karena UAD adalah perguruan tinggi Muhammadiyah, jadinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah pergerakan mahasiswa yang resmi yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa tujuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah teman-teman perlu tahu bahwa tujuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, jadi di IMM FKM sendiri itu nanti tujuan IMM itu diturunkan ke dalam program-program kerja. Nah, IMM sendiri punya trilogi nih, ada 3, religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Nah, trilogi ini yang wajib ditanamkan kepada kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dalam IMF, jadi IMM FKM sendiri itu menuangkan 3 trilogi ini dalam program-program kerja. Itu banyak banget ya, mulai dari tadi religiusitas itu adalah keagamaan, intelektualitas tuh pengetahuan, ilmu pengetahuan gitu, terus ada humanitas atau kemasyarakatan. Jadi di sini kita ruang lingkupnya itu ada kemahasiswaan, organisasi, kemasyarakatan, dan perkaderan. Untuk strukturalnya sendiri mungkin IMM gitu kan, apa sih bedanya sama BEM, sama DPM gitu. Nah, kalau BEM sendiri itu kan ada BEM-U dan lain-lain. Kalau DPM ada DPM-U, terus ada DPM fakultas. Kalau IMM itu jadi dari se-Indonesia. Kalau Indonesia itu adalah DPP namanya, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Terus turun ke daerah namanya DPD IMM. Nah, karena kita di wilayah Jogja, jadi yang menaungi kita adalah DPD IMM DIY. Kemudian turun lagi ke cabang. Cabang ini di Jogja ada banyak. Kalau UAD itu dinaungi sama pimpinan cabang Jasman Al-Kindi. Kemudian pimpinan cabang Jasman Al-Kindi ini punya 13 komisariat. Salah satunya Komisariat Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, di fakultas lain itu juga ada komisariat-komisariat gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik buat mungkin kenal sama fakultas lain, bahkan nggak cuma di Universitas Ahmad Dahlan gitu, teman-teman bisa gabung di IMM. Nah, kemudian IMM ini sebagai tempat perkaderan mahasiswa yang insya Allah berkualitas gitu kan. Dan di MFKM sendiri kita sama-sama gitu memupuk mahasiswa baru selaku benih unggul generasi bangsa. Ya gimana ya, untuk kita sama-sama gitu buat meretas kritis identitas, tapi nggak lupa juga buat tugas-tugas di kelas juga. Nah, kita itu di sini di IMFKM ada beberapa departemen, bidang, ada beberapa bidang. Nah, bidang ini tuh ada banyak banget. Yang pertama dari atas dulu ya, ada BPH. BPH itu ada ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, kemudian ada bidang perkaderan, bidang riset
pengembangan keilmuan, kemudian ada bidang sosial pemberdayaan, sospem, kemudian ada bidang medcom, media komunikasi, kemudian ada bidang TKK, tablik kajian keislaman, kemudian ada bidang, terus juga ada bidang apa lagi? Nah, bidang OGI, organisasi. Jadi dari bidang-bidang ini adalah menggambarkan trilogi IMM itu sendiri yang tadi sudah disebutkan. Religiusitas di sini diturunkan ke bidang TKK, tablik kajian keislaman. Nah, di bidang tablik kajian keislaman ini kegiatannya meliputi diskusi keagamaan, kajian, dan kegiatan keagamaan lainnya seperti ngajar TPA dan lain-lain. Nah, kemudian humanitas ini diturunkan ke bidang sospem, sosial pemberdayaan. Sosial pemberdayaan ini banyak banget kegiatannya, salah satunya itu promosi kesehatan, dan itu bisa di desa-desa gitu. Juga TPA tadi, ngajar-ngajar anak-anak kecil buat ngaji, itu juga. Jadi buat teman-teman, ini kan selaras banget ya sama FKM gitu, kita apa ya jatuhnya mungkin di promosi kesehatan gitu juga bisa. Terus habis itu juga ada religiusitas, intelektualitas. Intelektualitas ini diturunkan ke bidang RPK, riset pengembangan keilmuan. Nah, itu nanti bentuknya study club yang mungkin juga bekerja sama dengan BEM FKM. Terus juga ada diskusi-diskusi lainnya. Kemudian jika teman-teman semuanya tertarik gitu kan untuk bergabung dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, atau juga bisa pengen kenal dengan ortom lainnya kayak Hizbul Waton dan Tapak Suci, itu nanti teman-teman bisa isi link Google Form. Nah, link Google Form itu nanti ada di grup WA ya, di grup WA masing-masing prodi, itu nanti akan disebar. Jadi ini bukan link ini tuh bersifat wajib bagi teman-teman yang ingin tahu lebih jauh tentang ortom, mulai dari IMM, HW, dan Tapak Suci. Terus juga ini yang terakhir, pesan dari saya, jika ingin menjadi mahasiswa saja, maka cukup masuk perguruan tinggi atau universitas. Namun, jika ingin sukses sebagai mahasiswa, maka berproseslah bersama IMM dan ber-IMM-lah. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, tetap religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. IMM Jaya. Terima kasih untuk Kak Baik atas penyampaian materi tentang IMM. Nah, buat teman-teman jangan lupa gabung di IMM ya. Selanjutnya kita beralih ke materi penyampaian materi tentang BEM yang akan disampaikan oleh Kak Hasan. Kepada Kak Hasan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Ain Wahid. Di sini saya sebagai wakil ketua atau yang bisa disebut wakil gubernur. Nah, tadi kan sudah bertemu sama Mbak Bor ya, atau Mbak Ilenia Intan Borneo, yaitu sebagai ketua gubernurnya. Itu teman-teman. Selanjutnya di sini saya ingin menyampaikan apa sih itu BEM gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak DPM, Bapak Asni gitu kan, apa aja sih yang ada di perpolitikan di Universitas UAD. Nah, saya sebagai perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa ya, dan itu adalah sebagai eksekutifnya atau yang biasa untuk menjalankan sebuah kegiatan, seperti kita menjalankan kegiatan pengabdian masyarakat ataupun mengadakan kepanitiaan untuk melangsungkan kegiatan seperti apa aja ya, proker ya, intinya banyak proker yang kita jalankan gitu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya
perkenalan departemen, kita ada 8 departemen. Oh ya, kurang 9. Yang pertama itu ada PH. PH itu adalah pengurus harian yang isinya pun ada gubernur, wakil gubernur, sekretaris dan bendahara. Dan kemudian untuk departemennya sendiri itu ada 8. Yang pertama ada Departemen Dalam Negeri atau yang biasa mengurusi bagian internal, yang mengurusi nanti akan ada event selanjutnya. Mohon untuk stay tune. Dan juga ini nanti teman-teman yang ingin bergabung dengan BM itu bisa mengikuti kaderisasi yang biasanya dilakukan di setiap akhir tahun atau akhir periode, teman-teman. Kemudian yang kedua ada Departemen Luar Negeri. Departemen Luar Negeri ini dia menjalankannya di bagian eksternal. Nah, kalau kita sekarang ini adalah yang namanya ISMKMI atau Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia. Nah, ini kita dibagi untuk seluruh Indonesia. Jadi setiap wilayah itu memiliki atau yang uniknya ada Fakultas Kesehatan Masyarakat atau yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, maka itu ada yang mengikuti Ikatan Senat Mahasiswa. Jadinya nanti untuk Ikatan Senat Mahasiswa ini adalah gunanya untuk menambah relasi teman-teman untuk bisa istilahnya gitu ya teman-teman. Seperti misalkan kita ingin berkolaborasi dengan fakultas lain atau yang contohnya Fakultas Kesehatan Masyarakat UI dan lain sebagainya. Nah, ini juga untuk sekarang kita masukkan dalam LSO. Nah, LSO ini adalah lembaga semi otonom yang sebenarnya kita juga memiliki LSO lain, tapi ada di beda departemen. Oke, selanjutnya ada Departemen dalam lagi. Keluar lagi sih. Departemen Agama. Nah, Departemen Agama ini dia yang menjalankan untuk berkaitan dengan kegiatan keagamaan seperti nanti adanya pengajian, yang contohnya juga nanti ada, bisa searching aja atau follow Instagram BEM FKMAD, dan di situ biasanya akan ada podcast podcast Ngopi Bos. Nah, podcast Ngopi Bosnya itu isinya yaitu ngobrol-ngobrol terkait seputar keagamaan gitu. Kemudian lanjut ke Departemen Keilmuan. Nah, dan Departemen Keilmuan ini dia menaungi menaungi untuk menampung teman-teman yang ingin PKM, dia melatih skill untuk PKM ataupun mengembangkan dalam bidang lomba-lomba lah pokoknya. Seperti teman-teman tugasnya ini kan sekarang membuat PKM ya teman-teman. Nah, ini bisa nanti jika teman-teman memiliki judul yang bagus dan isi yang bagus, nanti siapa tahu bisa maju ke PKM dan bisa untuk terbang ke lomba nasional, lomba provinsi dan sebagainya. Dan juga di dalam Departemen Keilmuan ini juga biasanya ada kolaborasi untuk melakukan belajar bersama. Seperti nanti ada tuh nanti pasti akan ada mata kuliah yang sungguh sulit, nggak tahu sungguh sulit atau sulit banget, nggak tahu. Pokoknya itu sulit, sangat sulit atau apapun, nanti kalian rasakan sendiri ya. Makanya itu dari Departemen Keilmuan mengadakan itu untuk bagi teman-teman yang belum paham untuk bisa yuk belajar bareng, yuk
siapa tahu teman-teman dengan belajar bareng paham, dan teman lain ada yang paham juga saling mengajarkan gitu. Kemudian ada masuk ke departemen sospen atau sosial pemberdayaan masyarakat. Nah, sospen ini dia memberdayakan masyarakat seperti yang tadi saya sudah jelaskan, seperti ada yang sekarang sedang dilakukan yaitu donor darah, tapi donor darah ini berbeda konsepnya untuk secara offline. Nah, tapi secara online ini kita menampung teman-teman atau orang-orang yang membutuhkan darah untuk kita bantu mencarikan donornya gitu teman-teman. Dan juga apalagi banyak sekali teman-teman ya, saya pusing juga menjelaskannya. Nanti teman-teman yuk gabung lagi yuk sama BEM. Kemudian masih ada 4 lagi, ada departemen SBO. Nah, di departemen SBO ini kita memiliki lembaga semi otonom juga, dan di dalamnya ada 3. Yang pertama ada futsal, LSO futsal. Nah, itu nanti teman-teman yang memiliki bakat dan minatnya di futsal bisa gabung yuk ke LSO futsal. Dan untuk teman-teman yang bisa menari, silahkan bergabung dengan LSO tari. Dan satu lagi kita punya yang namanya LSO basket. Nah, LSO basket ini juga teman-teman sama. Oh iya, satu lagi lupaan. Tadi ada sosial pemberdayaan masyarakat, itu ada juga LSO-nya. Lupa nih ya, maaf ya. Nah, dalam Sospem ini ada yang namanya LSO KPKM. Nah, di KPKM ini kalian akan belajar ya seperti penyuluhan dan berbagai macam untuk kita terjun langsung ke masyarakat. Jadi teman-teman untuk yang ingin belajar berkaitan dengan puskesmas, kan nanti juga kalian akan terjun langsung ke masyarakat. Jadinya yuk gabung. Terus ada lagi departemen Kominfo. Nah, Kominfo ini teman-teman yang memiliki skill dalam bidang editing, bidang videografi, fotografi, dan broadcast kayak gini nih. Nah, ini adalah bagian Kominfo. Jadinya teman-teman yang berminat sekali, ayo gabung yuk, beneran nih. Oh, gak nyesel kalian. Kemudian terakhir kita memiliki, bukan terakhir, masih ada 2 lagi. Kita masuk ke departemen Kastrat. Nah, kajian Kastrat ini atau yang biasa disebut kajian advokasi. Nah, teman-teman yang ingin yang memiliki pemikirannya yang kritis, nah, teman-teman bisa gabung di departemen Kastrat ini, karena dalam Kastrat ini kalian bisa mengkaji terkait apa sih yang masih menjadi kendala di dalam sebuah kesehatan, dan bisa mengkaji juga apa sih yang terjadi di dalam fakultas ataupun univ gitu. Kemudian terakhir ini kita ada departemen KWU atau kewirausahaan. Nah, teman-teman yang berminat sekali untuk masuk ke dalam departemen ini, yang biasanya teman-teman kan ada yang ingin nih bisnis kayak gitu. Nah, pemikirannya bisa dimajukan untuk membantu BEM mengadakan seluruh kegiatan yang membutuhkan dana, karena secara tidak langsung dana yang kita butuhkan untuk mengadakan kegiatan itu tidak cukup dari univ saja, tapi dari usaha kita untuk mencari dana, baik dari sponsor, kemudian ada dari danusan dan sebagainya. Itu teman-teman. Kemudian di KWU ini juga nanti akan teman-teman belajar bagaimana sih cara mencari ide untuk berjualan. Contohnya nanti mungkin akan sun nanti ada kita jual merchandise untuk fakultas. Jadinya teman-teman ditunggu ya, jika ada kabar yuklah dibantu untuk memberikan dana. Ya begitu teman-teman ya. Mungkin
Apa lagi ya? Apa lagi Kak? Ada nggak? Udah ya? Oke, udah. Mungkin gitu saja. Nanti teman-teman yang berminat sekali untuk gabung dalam sebuah BEM, silahkan teman-teman bisa untuk bergabung atau mendaftarkan diri ikut kaderisasi. Nah, kaderisasi ini nanti kalian silahkan untuk magang. Mana sih departemen yang kalian inginkan, atau mungkin LSO juga kalian bisa bergabung juga, tapi karena LSO dilakukan secara offline dan tidak bisa secara online, maka ya mungkin menunggu waktu yang tepat untuk bisa bergabung ke LSO futsal, basket, dan lari. Itu aja teman-teman. Kalau penasaran, yuk gabung. Kalau nggak penasaran, ya udah gabung aja lah. Nanti Pokoknya kalian gabung. jangan jadi cuma mahasiswa kupu-kupu yang adanya kuliah pulang. Itu kalian tuh berasa apa sih, kuliah kok ini Nggak aja lengkap. gitu kan. Kalian perlu cari kegiatan lain lah untuk mendorong kalian, meningkatkan skill kalian, ya apapun itu. Contohnya begitu teman. Mungkin cukup sekian. Apa? Udah sih. Itu cukup, Mbak. Cukup. Ya, Terima ngomong. kasih kepada Kak Hasan atas penyampaiannya. Wow, sungguh luar biasa sekali ya teman-teman. Nanti udah pada di follow kan IG ketiga Ormawa ini, ada DPM FKM WAD, ada IMM FKM WAD, dan BEM FKM WAD. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dapat memilih icon raise hand di Zoom. Dan nantinya akan di-ACC oleh kakak panitianya untuk open mic. Nah, tadi buat teman-teman yang ngerasa kecepatan dalam penyampaian materi, boleh tuh ditanya lagi materi mana yang kecepatan, atau Yang pengen tahu tentang apa yang belum dijelaskan, boleh juga. Untuk yang ingin bertanya, sebutkan nama dan asal prodi. asal prodi. Raise hand. Sebelumnya raise hand dulu ya. Raise hand. angkat tangan. Mana kalian teman-teman yang masih penasaran mungkin? Tadi ada tuh Dapat poin nggak dibaca kalau nanya? sama kakak yang ngomong kecepatan. Tadi ada pertanyaan tuh. Oh ya, itu ada dari Bahtiar Dwi. Saya NU tapi boleh ikut IMM. Mungkin bisa dijelaskan dari Kak Baik. Oke. Halo Bahtiar Dwi, aku tandain nih namanya, ditunggu di IMM. Jadi di IMM itu Galak banget. jadi kita kan hidup dalam lingkup pluralisme, multikulturalisme. Masa kita mengkotak-kotakan gitu aja kan? Di IMM tuh banyak. Gak cuma orang-orang Muhammadiyah aja, orang-orang NU juga ada. Nah, di sini kita belajar saling menghargai, saling mengapresiasi, dan membantu satu sama lain tanpa memandang siapa gitu. Jadi di sini memang kita berbeda-beda, nggak semuanya terus yang dari dulunya Muhammadiyah terus ya udahlah di Muhammadiyah aja di MM gitu. Tapi nggak bisa juga, karena di situ nanti kita bakal tabayun, diskusi. Jadi kita bisa tahu kan NU tuh kayak gimana, Muhammadiyah tuh kayak gimana, kayak gitu. Selain itu juga tujuan IMM kan mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia. Nah, di sini tuh tujuannya kita adalah tadi gimana caranya kita mengusahakan mengoptimalkan religiusitas, intelektualitas, dan humanitas itu tanpa memandang siapa. Jadi kita di sini bersama-sama berdakwah gitu ibaratnya dalam lingkup itu tadi. Nah, jadi di MM itu juga nanti akan ibaratnya kita di sini mendekap dengan ilmu gitu, menguatkan dengan iman, dan kalau ada teguran juga ditegur dengan pengetahuan. Jadi jangan ragu buat gabung IMM dulu gitu. Jadi nanti kan kita sama-sama berproses nih. Ditunggu ya Bahtiar Dwi di IMM, boleh banget. Jawabannya gitu. Udah. Baik, terima kasih ya Kak. Iya, Nah, sama-sama. itu ada yang raise hand tuh. Siapa? Andini. Itu
Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Boleh. ini ada pertanyaan kedua nih. Izin bertanya Kak, kita ingin gabung, pilihan bidangnya kita yang menentukan atau dari kepengurusan sebelumnya? Dari Fadil Sidik nih, mungkin dari kakak-kakak perwakilan bisa menjawab pertanyaan dari Fadil Sidik. Dari DPM dulu nih. Ya boleh, dari DPM dulu Kak, silakan. Nah, kalau dari DPM sendiri itu namanya bukan bidang, tapi ada komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D. Nah, nanti apakah bisa memilih sendiri itu nanti tergantung, kan nanti waktu pemilihan atau penetapan strukturalnya itu waktu kongres. Nah, di kongres itu nanti pada tahap akhir itu bakalan ada musyawarah antara anggota yang daftar DPM. Nah, nanti dari seluruh anggota yang sudah mendaftar DPM ini melakukan musyawarah. Nah, musyawarah ini untuk menetapkan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, komisi A, komisi B, komisi C, komisi D, semuanya. Nah, nanti dari musyawarah tersebut baru disampaikan pada waktu kongres. Jadi intinya bisa memilih sendiri, tergantung dari musyawarah kalian, seperti itu. Cukup. Mungkin bisa dilanjutkan dari Kak Baik. Oke, ini kalau di IMM sendiri, IMM FKM ya tentunya ini sama. Jadi kita itu nanti kita bakal gabung dulu sebagai kader di tahun pertama. Ini 2020 ya, angkatan 2020 nanti jadi kader, terus nanti silahkan diikuti proses perkaderannya sampai nanti ada yang namanya Darul Arkom Dasar. Nah, setelah itu baru bisa menjadi pimpinan komisariat. Nah, pimpinan komisariat ini kan tadi mencakup banyak bidang. Untuk bidangnya sendiri itu bisa milih sendiri, tapi nanti juga sesuai kesepakatan bersama gitu. Jadi nanti itu buat ke situ prosesnya masih agak panjang sih, jadi kita perlu berproses dulu gitu. Nah, kalau menurut Kak Hasan di BEM gimana sih pemilihannya? Untuk yang sendiri itu kita mengadakan oprek teman-teman. Jadi nanti untuk pemilihan grupnya itu atau gubernur dan wakil gubernur itu nanti melalui proses yang amat panjang. Tapi kalau untuk anggotanya sendiri tapi untuk anggotanya sendiri nanti setelah grup terpilih itu nanti akan ada oprek dan nanti ada tahap wawancara dan sebagainya. Jadi nanti untuk pemilihan anggota nanti akan ditentukan, ya bukan ditentukan sih, ya Memilih. dari dia memilih yang berkompeten, yang nggak berkompeten juga Tanggung tapi jawab. yang memiliki niat ya yang memiliki niat banyak kan, Niat niat baik dan Bertanggung jawab. tanggung jawab. Ya pokoknya intinya kalau ada niat, yuk gabung. Nanti kita lihat bagaimana dalam proses kaderisasinya yang biasa dilakukan di akhir periode, dan nanti teman-teman setelah mengikuti kaderisasi akan sudah paham nih bagaimana perjalanan untuk menjadi anggota BEM. Itu sih teman-teman. Cukup dari Kak Hasan? Cukup Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nggak ada yang raise hand ya? Itu ada sudah Yang raise hand nggak ada. Kita itu sepertinya Iya. ada beberapa pertanyaan nih Kak. ya udah kita langsung ke yang komentar aja ya. Dari Wulan Kencana Putri, Kak, kalau di organisasi di UAD itu rapatnya sampai malam-malam nggak Kak? Itu ayo Kak dijawab. Dari saya dulu ya. Mungkin cukup satu Ya, kali, cukup satu aja bisa Mewakili mewakili. Ya, boleh. Saya wakili ya untuk menjawab pertanyaan dari Wulan. Ya, emang kita untuk mengadakan
rapat kita biasanya dilakukan sampai malam hari karena kita melihat teman-teman yang masih kuliah juga, ya memang kuliah sih, makanya kita ambil di malam hari karena mencari waktu yang kosong biar teman-teman bisa hadir untuk ikut rapat, dan juga jika ada berhalangan ya mungkin nanti akan ada pergantian kelas, misalkan Grogi kakaknya. dengar nggak sih, dengar kan ya? Benar. Nah itulah tadi pokoknya misalkan nanti teman-teman ada yang bentrok gitu dengan jadwal kuliah, ya diusahakan teman-teman untuk kuliah terlebih dahulu, baru nanti kalau udah selesai baru nanti gabung lagi begitu teman-teman. Nah, oke, ada lagi nih pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Kak. Nah, diulangi ya. Assalamualaikum Kak. Departemen Kominfo bukannya yang bagian edit-edit video ya tadi? Boleh mungkin dijawab dari. Oke, itu dari saya juga ya. Untuk saya sih. Jadi Memang. Departemen Kominfo itu emang dia bagiannya untuk namanya juga komunikasi dan informasi ya. Tentunya nanti yang mengolah media seperti Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain. Pokoknya berkaitan dengan media gitu. Dan untuk yang ini, pertanyaan ini, memang edit video itu menjadi sebuah ya tanggung jawab juga kewajiban yang memang jika ada kegiatan yang membutuhkan video kayak video untuk promosi gitu kan, nah itu ya dari Kominfo gitu. Apakah menjawab teman-teman? Ya, sepertinya itu sih. Yes. Soal gitu. Nah, ini ada lagi. Izin bertanya, Kak. Sebutkan 9 departemen yang ada di IMM. Terima kasih. Dari Andini Nurfitriani Putri. Oke. Halo Andini Nurfitriani. Nah, ulangi ya, ini jangan lupa dicatat nih. Yang pertama dari PH-nya dulu, pimpinan harian, ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum. Terus ada bidang organisasi atau OGI, bidang kader, bidang sosial pemberdayaan, bidang riset pengembangan keilmuan, RPK, bidang SBO, seni budaya dan olahraga, bidang media komunikasi. Itu. Bisa lihat di IG-nya. Gimana? Bisa dilihat di IG. Oh iya, bisa lihat di IG-nya juga ya. Di IG-nya itu ada @IMMFKMUAD. Sudah Kak? Gimana? Sudah. Nah, beralih ke pertanyaan selanjutnya. Alhamdulillah, teman-teman, banjir pertanyaan nih. Yang selanjutnya ada Assalamualaikum Kak, maaf mau tanya, kalau sebelumnya belum pernah punya pengalaman berorganisasi, apakah boleh daftar Kak? Dari Cut Nurul Arvita, mungkin bisa dijawab oleh Kak Azmi sebagai perwakilan. Oke, baiklah. Untuk yang belum mempunyai pengalaman organisasi di sekolah, apakah boleh daftar organisasi di universitas? Jawabannya boleh sekali, karena yang penting itu bertanggung jawab dan mau belajar. Kalau masalah pengalaman, memang di sini tempatnya untuk mencari pengalaman. Jadi tidak ada syarat harus mengikuti organisasi dulu di sekolah baru bisa mengikuti organisasi di universitas. Itu tidak wajib. Yang wajib itu harus bertanggung jawab dan mau belajar terus-menerus seperti itu. Mungkin cukup itu deh. Apa mungkin ada tambahan dari Baik atau Hasan? Kalau yang nggak ada pengalaman tuh boleh daftar organisasi nggak sih Kak? Oh, kalau dari saya boleh banget sih, karena emang kita tuh memberikan kesempatan untuk teman-teman yang mungkin dulunya belum ikut berorganisasi di sekolah, terus ingin berorganisasi di kampus, itu boleh banget teman-teman. Jadi dulu pun saya pun bukan mahasiswa aktif, tapi mahasiswa aktif, sekolah apa sih? Siswa. Siswa aktif.
namun ya sekarang ini saya ya mencoba untuk aktif di kampus gitu. Ya mulai dari mengikuti kepanitiaan itu adalah hal-hal yang simpel sih teman-teman, tapi nanti untuk mendaftar di kepengurusan organisasinya atau ormawa atau apa, nah itu bisa menjadi pertimbangan bagi apa sih yang apa sih? Iya pokoknya nanti teman-teman bisa bergabung dan ya Apa sih ya Kak di dalam organisasi tersebut? iya itu. Terima kasih teman-teman. Oh iya, ini ada jawaban nih dari gubernur kita, Kak Borneo, terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Untuk BEM gubernur dan wakil gubernurnya sendiri itu nanti ada pemilwa, persis kayak pemilu sistemnya. Jadi bakalan ada kampanye, di mana sampai akhirnya itu nanti ada suara terbanyak. Jadi itu yang menjadi gubernur dan wakil gubernur fakultasnya. Begitu ya teman-teman. Ada lagi nggak nih kira-kira Ada lagi pertanyaan nggak dari ya? Banyak banget nih. teman-teman? Iya. Dari siapa ini? Dari Dewi Sekar, izin bertanya Kak, jika ada salah satu dari anggota Ini kamu kakak ya, yang jawab. tidak pernah hadir, padahal dia sudah terdaftar sebagai anggota, bahkan memegang jabatan tapi tidak pernah hadir dalam setiap kegiatan, apa yang akan kakak lakukan atau organisasi tersebut lakukan? Mau dijawab oleh Mbak Baik? Oke, silakan Mbak Baik. Oke, halo Dewi Sekar ya. Nah, jadi kalau misalnya, jadi kan emang organisasi itu kan adalah perkumpulan orang-orang ya. Dan biasanya memang di organisasi itu pasti ada seleksi alam gitu. Itu udah pasti sih. Jadi ada yang nggak hadir, ada yang hadirnya cuma setengah-setengah, ada yang ya kadang hadir kadang enggak, ada yang rajin banget gitu. Karena memang ya memang kayak gitu dinamikanya di dalam organisasi. Nah, terus apa yang akan dilakukan? Nah, masing-masing organisasi itu punya sistemnya sendiri-sendiri ya, mulai dari BEM, DPM, dan IMM gitu. Nah, kalau di IMM sendiri ya tentunya kita terus mengajak gitu kan, karena memang ya itu yang bisa kita lakukan. Tapi ketika memang udah nggak mau, udah ya intinya nggak mau gitu ya, tinggal dikomunikasikan aja kan gimana baiknya kayak gitu kan. Yang penting bilang sih, karena kita kan masuk pasti bertujuan, mau keluar juga pasti punya tujuan gitu. Jadi kita nggak bisa terus mengekang orang itu buat tetap di situ, padahal mungkin dia udah ngerasa nggak nyaman atau punya tujuan lain gitu. Yang penting komunikasinya. Kalau di MM itu sendiri kayak gitu. Mungkin kalau di BEM dan DPM mungkin juga sama ya, komunikasi kan yang penting bilang gitu. Jangan Betul. tiba-tiba ngilang loh. Tiba-tiba ngilang. Karena memang sebenarnya kunci sebuah organisasi bagus atau ya sebenarnya kunci masa harus teriak teman-teman. Ya emang kunci sebuah organisasi untuk bisa dikatakan sukses itu adalah komunikasi. Itu adalah salah satu kuncinya. Karena mungkin ya emang ada yang berpikiran bahwa kunci dari organisasi itu adalah kebersamaan ataupun kepedulian, kepekaan dan segala macamnya. Tapi yang penting adalah sekarang ini adalah komunikasi, apalagi sekarang online. Jadi ya emang komunikasi harus dikuatkan, karena kalau komunikasi nggak ada sama sekali, ya udah kita akan berhenti di situ dan mungkin bakalan ini kok nggak ada apa-apa ya. Nggak ada kabar. Benar. Nggak ada Nggak ada kabar. gitu loh. Gimana Kak? Sudah? Sudah. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini Dik. ada dari Triana Aprilita Anissa nih. Tujuan dari IMM itu apa sih Kak? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Kak Baik. Kak Baik. Oke, jadi siapa tadi namanya? Aprilia Kak. Oh, Triana Aprilita. Triana Aprilita. Nah,
Mantap banget nih tanya-tanya. Nah, tujuan IMM itu saya ulangi lagi ya. Mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Gitu. Jadi kita di sini optimal banget nih, pengen ngewujudin namanya akademisi. Akademisi itu ya kita semua mahasiswa yang berakhlak mulia gitu. Itu tujuannya. Sudah Kak? Ayo kita cari lagi pertanyaan. Ada dari Fatia Adela. Izin bertanya Kak, masa kepengurusan IMM itu seberapa lama Kak? Misalnya nih Kak, kalau kita ikut IMM fakultas, terus nanti kita tuh mau memperbanyak relasi dan ingin mencoba berorganisasi lebih luas. Apakah bisa dari IMM ke BEM? Mungkin mau dijawab sama Oh ya. Mbak Baik, silahkan. Bisa. Jadi kalau misalnya IMM itu kan masuknya organisasi pergerakan ya. Sedangkan BEM dan DPM itu adalah organisasi internal kampus. Jadi bisa banget kalau teman-teman mau dualisme jabatan gitu. Pengen di IMM tapi juga pengen di BEM. Syaratnya ya teman-teman harus ngikutin perkaderannya di IMM itu sampai nanti jadi pimpinan komisariat gitu. Nah, mungkin dulu saya juga ikut di BEM itu LSO namanya KPKM, Korps Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Saya juga di IMM gitu. Banyak juga anak-anak IMM yang ada di BEM. Begitu kebalikannya juga gitu. Jadi terus juga mau coba berorganisasi lebih luas lagi. Itu nanti bisa karena IMM itu kan ada yang menaungi. Di Jogja ini namanya DPD IMM DIY. Terus juga kalau ada sendiri pimpinan cabang Jasman Al-Kindi. Nah, itu menaungi beberapa universitas. Ada UAD, kemudian ada banyak lagi, terus juga UMY gitu. Jadi nanti bisa kita diskusi gitu, antar kampus juga bisa, antar fakultas gitu. Bahkan kalau misalnya mau ikut perkaderannya itu bisa se-Indonesia juga gitu. Yang penting ikutin prosesnya. Itu kalau dari IMM sendiri. Sudah ya Kak? Udah. Oke, ini ada pertanyaan keren nih. Ini Kebaik Kak, semua dari nih. Naufal Harun, boleh dibintang kayaknya Kak. Pertanyaannya Kak, bagaimana Kakak bisa sampai menjadi ketua IMM? Lagi-lagi Kak Baik, mungkin boleh Iya, Bu. dijelaskan. Kayak oke. Jadi gimana namanya Naufal Harun ya? Oke. Halo Naufal. Nah. Gimana bisa sampai jadi ketua IMM? Ini sebenarnya kalau dia sendiri pemilihan ketua umum komisariat itu melalui musyawarah. Nah, jadi ada yang namanya di komisariat itu musyawarah komisariat. Nah, musyawarah komisariat ini nanti diadakan di akhir periode jabatan. Jadi semisalnya nih, teman-teman angkatan 2020. Nah, angkatan 2020 ini ngikutin dulu perkaderannya IMM sampai nanti kurang lebih 1 tahun. Nah, nanti di situ yang penting udah ikut Darul Arkom dasar. Nah, kalau udah ikut Darul Arkom dasar, itu nanti baru bisa jadi pimpinan komisariat. Nah, untuk menuju ke pimpinan komisariat ini, ada yang namanya musyawarah komisariat. Nah, di musyawarah komisariat ini ada 11 orang. 11 orang ini yang nanti menentukan siapa ketua umumnya gitu. Jadi kita melalui musyawarah gitu. Jadi yang penting kita udah ngikutin prosesnya, proses perkaderannya, mulai dari Darul Arkom dasar. Itu yang paling penting. Nah, terus nanti baru bisa naik ke pimpinan komisariat. Jadi emang agak lama, tapi ini prosesnya benar-benar ngebentuk kita banget gitu. Jadi buat teman-teman yang emang tujuannya, jadi ini diselaraskan aja dengan tujuan hidup gitu kan. Kalau misalnya emang tujuannya pengen mengasah soft skill, pengen bisa apa ya, ibaratnya punya kemampuan lain di luar akademik gitu, teman-teman bisa berorganisasi. Nah, nanti di situ yang penting teman-teman ngikutin aja prosesnya. Nah, ketika kita sudah berproses bersama di situ, nanti ya ibaratnya nanti teman-teman kan bakal ngedukung kita. Nah, itu proses jadi ketua umum gitu sih. Jadi dipilih oleh teman-teman melalui musyawarah. Oke, baik Kak. Nah, ada pertanyaan terakhir dari Nurul Afifah. Mungkin dari Kak Nawara mau dibacakan? Oh iya, ini Kak izin bertanya, jika mengikuti Ormawa fakultas apakah dari semester 1 atau mulai dari semester berapa Kak? Dari Nurul Afifah, mungkin bisa dibantu jawab oleh Kak Azmi.
Nah, baik, untuk mengikuti Ormawa fakultas apakah dari semester 1 atau mulai dari semester berapa? Nah, untuk Ormawa DPM itu minimal semester 3 baru bisa menjadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Tetapi kalau untuk Ormawa BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, itu biasanya nanti di semester 1 di akhir-akhir biasanya Desember atau enggak November itu ada namanya kaderisasi. Nah, kaderisasi inilah untuk mempersiapkan anggota-anggota BEM selanjutnya. Nah, setelah kaderisasi ini baru ada namanya oprek yang diselenggarakan oleh gubernur dan wakil gubernur. Nah, itu baru bisa masuk ke Badan Eksekutif Mahasiswa, seperti itu. Oke, Cukup. terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Nah, teman-teman, ini ada pesan dari Kak Borneo selaku Gubernur BEM FKM buat prodi baru, buat keluarga baru yaitu prodi Gizi. Insya Allah akan ada HMPS-nya ya. Jadi HMPS ini adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, yang akan nantinya kalianlah yang generasi pertama HMPS Gizi. Jadi karena pada tahun ini FKM punya prodi lebih dari satu, mana tahu ada yang mau jadi ketua HMPS, boleh banget tuh buat bisa mempersiapkan diri atau ancang-ancang dari sekarang. Oke, tadi merupakan pertanyaan terakhir. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula podcast Ormawa pada siang hari ini. Kami selaku MC yang bertugas pada siang hari ini memohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dan tingkah laku yang kurang mengenakan. Buat teman-teman di rumah, kami selaku MC ada kata-kata motivasi nih. Banyak orang berpendapat bahwa dengan mengikuti suatu organisasi maka kuliah atau proses belajar menjadi terganggu. Itu adalah anggapan yang salah, karena bagaimanapun juga organisasi tetap berperan penting dalam karirmu nantinya. Kami akhiri podcast yang pada siang hari ini. Tetap semangat dahlan muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hello, kita selalu satu, bagi kakak dan adik yang tak terpisahkan. Hello, hello, kita selalu satu selamanya. Hello, hello, kita selalu satu, bagai musik dan lirik yang tak terpisahkan. Hello, hello, kita selalu satu, bahagia untuk selamanya. Kita selalu satu, bagi kakak dan adik yang tak terpisahkan. Hello, hello, kita selalu satu, bahagia untuk selamanya. Satukan tujuan, walau berbeda, saling menghargai. Di sini kita sama-sama melangkah mencapai